Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungi setiap bacaan Al-Fatihah yang kita lantunkan dalam sholat? Surah ini adalah induk Al-Quran, doa terbesar, dan bacaan yang tidak pernah lepas dari lisan kita sehari-hari. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang hanya membaca tanpa benar-benar memahami makna di baliknya. Padahal, setiap ayatnya mengandung pesan yang bisa mengubah hidup kita. Khususnya pada ayat keempat hingga ayat ketujuh, Allah menyingkap rahasia besar tentang siapa sebenarnya yang memiliki hari pembalasan, kepada siapa kita seharusnya beribadah dan memohon pertolongan, serta jalan mana yang harus kita tempuh agar selamat dunia dan akhirat. Ayat-ayat ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi sebuah peta kehidupan yang menuntun kita agar tidak tersesat di tengah kerasnya dunia. Bayangkan, bila kita sungguh-sungguh memahami maknanya, maka setiap kali kita membaca Al-Fatihah, hati kita akan lebih khusyuk, doa kita lebih dalam, dan hidup kita akan lebih terarah. Inilah mengapa pembahasan kali ini sangat penting untuk kita renungi bersama. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dukung dakwah kebaikan ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita senantiasa istiqomah dalam menebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar Allahu Akbar dengan penuh keyakinan. Semoga Allah mengabulkan setiap doa dan hajat kita. Amin. Maliki Yaumiddin. Allah sang pemilik hari pembalasan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sampai pada ayat keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ayat yang singkat ini mengandung makna yang begitu dalam. Allah menegaskan bahwa Dialah satu-satunya penguasa di hari pembalasan, yaitu hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan, diperhitungkan amalnya, dan diberikan balasan yang adil tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Hari pembalasan adalah hari yang pasti datang. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya, tidak ada kuasa dunia, harta atau jabatan yang mampu melindungi. Semua manusia berdiri sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah amal solih yang dibawa. Ketika kita membaca ayat ini, seharusnya hati kita bergetar karena kita sedang diingatkan tentang sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kalimat Maliki menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak, bukan hanya pemilik biasa. Dia berkuasa penuh, tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Adapun Yaumiddin berarti hari agama, hari pembalasan, hari di mana segala amal manusia akan dipertanggungjawabkan. Dalam tafsir para ulama, disebutkan bahwa pada hari itu, setiap amal kebaikan sekecil biji sawi pun akan Allah balas, dan setiap keburukan sekecil apapun juga akan diperlihatkan. Merenungi ayat ini menumbuhkan dua hal penting dalam diri kita, rasa takut dan harapan. Takut karena kita sadar bahwa tidak ada satupun amal buruk yang luput dari penghitungan Allah. Betapa banyak dosa kecil yang sering kita anggap remeh, padahal kelak semuanya akan ditampakkan. Namun, di saat yang sama, ayat ini juga menumbuhkan harapan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, senyum, sedekah, membantu sesama, berzikir, semuanya akan Allah catat dan balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Ayat ini juga mendidik kita agar hidup penuh kehati-hatian. Orang yang meyakini adanya hari pembalasan tidak akan mudah menzalimi orang lain, tidak akan berani mengambil yang bukan haknya, dan tidak akan sombong dengan dunia yang sifatnya sementara. Keyakinan pada Maliki Yaumiddin membuat kita sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Maka sahabat, setiap kali membaca Maliki Yaumiddin, mari kita hadirkan rasa takut yang membuat kita semakin hati-hati, sekaligus rasa harap agar Allah membalas amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah ayat yang bisa menjadi pengingat abadi bahwa hidup kita memiliki tujuan, dan perjalanan ini akan berakhir dengan pertemuan dengan Allah di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid dalam ibadah dan pertolongan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita diingatkan bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan,
Ayat berikutnya mengajarkan sebuah kalimat yang menjadi inti dari kehidupan seorang muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini begitu singkat, namun memuat lautan makna. Inilah kalimat tauhid yang kita ulang-ulang setiap hari. Perhatikan, kalimat ini diawali dengan iyyaka, hanya kepadamu, diletakkan di depan sebagai bentuk penekanan. Artinya ibadah kita tidak boleh diarahkan kepada siapapun selain Allah. Dialah satu-satunya tujuan ibadah. Dialah yang berhak disembah, bukan makhluk, bukan manusia, bukan dunia, dan bukan hawa nafsu kita sendiri. Kalimat na'budu berarti kami menyembah. Kata kami menunjukkan kebersamaan. Ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga ikatan kebersamaan umat dalam mengabdi kepada Allah. Salat berjamaah, zakat, puasa, haji, semua adalah bentuk ibadah yang menyatukan umat dalam kepatuhan kepada Allah. Setelah menyatakan penyembahan, kita diajarkan untuk berkata, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sehebat apapun rencana, setinggi apapun usaha, tanpa pertolongan Allah, semuanya akan sia-sia. Maka seorang mukmin tidak hanya bekerja keras, tetapi juga senantiasa berdoa, karena ia sadar bahwa kekuatan manusia terbatas, sedangkan kekuatan Allah tidak pernah terbatas. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai penggabungan antara ikhlas dalam ibadah dan tawakal dalam kehidupan. Barang siapa menyembah Allah dengan ikhlas, Allah akan menolongnya. Barang siapa meminta pertolongan hanya kepada Allah, ia tidak akan pernah dikecewakan. Ayat ini juga menjadi obat bagi hati yang resah. Banyak orang terjebak dalam ketergantungan pada makhluk, berharap kepada manusia, kecewa ketika tidak ditolong. Padahal, jika kita menggantungkan hati kepada Allah, Dia akan membuka jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka karena itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Merenungi ayat ini, kita belajar untuk tidak sombong dengan amal ibadah, karena kita mengaku hanya hamba. Kita juga tidak boleh berputus asa, karena kita mengaku hanya bergantung kepada Allah. Inilah keseimbangan indah seorang mukmin, tunduk dalam ibadah, tetapi kuat dalam doa dan tawakal. Maka sahabat, setiap kali kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkanlah hati kita. Rasakan bahwa kita sedang memperbaharui janji setiap hari. Janji untuk terus beribadah kepada Allah, janji untuk terus memohon pertolongannya dalam segala urusan hidup. Dengan kalimat inilah, kita mengikat diri kepada Allah, Sang Maha Kuat, agar hidup kita selalu dalam bimbingan dan pertolongannya. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan lurus menuju keselamatan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menegaskan bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan, dan bahwa hanya kepadanya kita beribadah, serta memohon pertolongan, maka ayat berikutnya mengajarkan doa yang menjadi inti dari seluruh doa dalam hidup seorang muslim. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini adalah puncak dari doa dalam surah Al-Fatihah. Setelah menyatakan ibadah dan ketergantungan pada Allah, kita memohon hal terpenting dalam hidup, yaitu ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, jalan yang menuntun menuju ridha Allah. 1. Apa itu jalan lurus? Menurut para ulama tafsir, Syiratal Mustaqim
adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Jalan yang penuh dengan ilmu yang benar, iman yang kokoh, dan amal yang ikhlas. Jalan lurus berarti ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa menambah atau mengurangi. Jalan ini lurus karena jelas, tidak berliku, tidak menyesatkan, dan membawa kita langsung kepada tujuan. Dalam kehidupan, jalan lurus berarti berpegang pada wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berpegang pada keduanya, ia tidak akan tersesat selamanya. 2. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kita memohon agar ditunjukkan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dalam ayat lain Allah menjelaskan siapa mereka. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur imannya. Para syuhada, orang yang mati dalam perjuangan di jalan Allah, dan orang-orang solih. Inilah golongan yang hidupnya dipenuhi petunjuk dan kebaikan. Dengan mengikuti mereka, kita berharap Allah pun memberi kita nikmat yang sama, yaitu nikmat hidayah, iman, dan keselamatan di akhirat. 3. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Selanjutnya kita memohon agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang Allah murkai. Para ulama menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Ilmu ada di tangan mereka, tetapi mereka enggan mengamalkannya. Mereka membangkang, sombong, dan akhirnya mendapat murka Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita, agar tidak cukup hanya berilmu, tetapi harus dibarengi dengan amal. Ilmu tanpa amal hanya akan mengundang murka Allah. 4. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kita juga memohon agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, semangat tanpa petunjuk, hingga akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Inilah bahaya lain, beramal tanpa dasar ilmu yang sahih, sehingga tidak sampai kepada ridha Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran itu bukan hanya dengan semangat, tetapi harus juga disertai ilmu. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah arah, bahkan bisa terjerumus ke dalam kesesatan. 5. Doa yang paling sering kita ucapkan. Perhatikanlah sahabat, doa ini bukan doa yang hanya kita ucapkan sesekali. Allah menetapkannya dalam setiap rokaat sholat kita. Minimal 17 kali sehari, kita memohon, ihdinas syiratal mustaqim. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Hidayah bukan sesuatu yang kita dapatkan sekali lalu selesai, melainkan sesuatu yang harus kita minta terus-menerus. Kita bisa saja berada di jalan lurus hari ini, tetapi tanpa taufik Allah, kita bisa tergelincir besok. Karena itulah, kita harus senantiasa meminta agar Allah menjaga kita tetap di atas jalan lurus sampai akhir hayat. 6. Pelajaran hidup dari ayat ini. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati. Tidak peduli seberapa banyak ilmu atau amal kita tetap harus memohon petunjuk. Tanpa hidayah Allah, kita tidak akan sampai. Ia juga mengingatkan kita untuk waspada terhadap dua bahaya. Tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, atau beramal tanpa ilmu yang benar. Dengan doa ini, kita berharap bisa hidup seperti para nabi dan orang soleh, jauh dari kemurkaan dan kesesatan, dan akhirnya sampai kepada Allah dengan selamat. Sahabat, inilah doa paling agung yang kita panjatkan setiap hari. Maka, ketika membaca ihdinas syiratal mustaqim, jangan hanya dilafalkan, tapi hadirkan hati kita. Rasakan kerendahan seorang hamba yang benar-benar membutuhkan petunjuk Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berada di jalan lurus hingga bertemu dengannya di surga kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan surah Al-Fatihah ayat 4-7. Kita belajar bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan, bahwa hanya kepadanya kita beribadah dan meminta pertolongan, serta bahwa kita harus senantiasa berdoa agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ayat-ayat ini adalah peta kehidupan, bekal perjalanan,
sekaligus doa yang harus kita hadirkan dengan penuh kesungguhan di setiap rakaat sholat kita. Semoga setelah memahami makna ayat-ayat ini, hati kita semakin tunduk, ibadah kita semakin ikhlas, dan hidup kita selalu berada dalam bimbingan Allah menuju jalan keselamatan. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan subscribe dan tuliskan di kolom komentar Allahu Akbar sebagai bentuk doa dan keyakinan. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat kita.